Halo semuanya, selamat malam. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai Provider State Management. Nah, untuk menjelaskan Provider State Management ini, saya akan memberikan satu buah contoh kasus. Di sini saya sudah punya satu buah aplikasi. Di aplikasi ini ada satu buah switch button. Nah, si switch button ini kalau saya klik itu akan mengubah warna dari beberapa widget di sini. Ya, di sini ada AB itu singkatan dari Amber, LB itu light blue. Jadi sekarang warnanya light blue nih, si teksnya sama si kontainernya. Nah, ini kalau saya klik si switchnya, dia akan berubah ya. Si teksnya ini menjadi warna Amber dan juga si kontainernya warnanya Amber. Ini kalau saya klik lagi, jadi biru. Saya klik lagi, jadi Amber lagi. Nah, jika aplikasi ini saya buat menjadi struktur widgetnya, ini tampilannya seperti ini. Jadi aplikasi kita akan terdiri dari ada material app, lalu di dalam material app itu home-nya itu si scaffold seperti biasa ya. Si scaffold punya app bar, punya body, app bar-nya itu app bar. Lalu ada title-nya itu berupa teks widgetnya, yang ini ya. Terus di body-nya itu sendiri ada center, supaya di tengah. Lalu ada kolom, karena kita susun ke bawah. Lalu di dalam kolom ini ada kontainer yang kotak ini. Lalu di bawahnya ini ada row, karena kita susun ke samping ya, secara horizontal. Di dalam row ini ada teks, si AB ini, Amber. Terus ada switch button, si switchnya. Lalu ada teks lagi yang LB, light blue. Jika kita membuat aplikasi ini dengan cara yang biasa, maka page ini kita harus buat menjadi stateful widget. Karena ini akan diubah ya. Minimal si scaffold-nya ini harus stateful widget. Karena satu struktur ini ke bawah ya, semua anak-anaknya si scaffold ini akan ada yang berubah nih. Si switch-nya di sini ya. Terus di sini ada kontainer, kontainernya juga berubah, teksnya juga berubah. Berarti si scaffold ini harus jadi stateful widget. Nah, jika si scaffold ini menjadi stateful widget, kelemahannya itu apa? Kalau misalnya ini si switch itu saya klik, ini kan pasti kita set state, benar nggak? Nah, ketika kita set state, berarti si aplikasi ini, si Flutter, dia akan meredraw ulang atau menggambar ulang itu keseluruhan dari tree ini. Jadi, mulai dari app bar ini, si center, kolom, row, text, switch, text, ini semuanya digambar ulang. Jadi, di-refresh semua ini. Ya. Meskipun si teks ini nggak ada perubahan, tapi ya digambar ulang. Dengan demikian, sedikit atau banyak, ini pasti akan mempengaruhi performance dari aplikasi kita. Karena ini berarti kan ada proses tambahan ya. Sebenarnya kan yang harus diubah itu cuma teks ini, warnanya, terus si kontainernya, sama si switch ini, on off-nya, dia ke kiri ke kanannya, itu juga harus diubah. Jadi sebenarnya yang berubah itu kan harusnya cuma 3 widget ini aja. Tapi kalau kita pakai stateful, yang berubah semuanya. Oleh karena itu, cara pembuatan page dengan kasus yang seperti ini, jadi hanya ada beberapa saja yang perlu berubah, tapi ini terkait dari satu state. Jadi contohnya warnanya, itu kita bisa pakai dengan model provider. Nah, cara kerjanya sendiri seperti apa? Jadi di dalam aplikasi kita akan membuat satu buah shared state, satu buah kelas ya. Nah, si shared state ini akan berfungsi untuk menyimpan state yang akan dipakai barang-barang ini. Dalam kasus ini dia akan menyimpan si warnanya ini, mau warna apa. Ya, atau nanti kita simpan boolean. Itu on off ya, untuk si switch-nya on off, kalau on itu nanti jadi light blue, kalau off itu nanti jadi amber. Nah, nanti cara kerjanya seperti apa? Jadi, ketika nanti si switch ini saya klik, dia akan memberitahu si kelas shared state ini bahwa ada perubahan nih. Tadinya true jadi false, misalnya seperti itu. Nah, setelah saya lakukan perubahan, maka si shared state ini akan memberitahu pada widget-widget yang berkaitan. Dia akan memberitahu kepada si teks bahwa warnanya berubah. Dia kasih tahu juga kontainer bahwa statusnya juga berubah. Dia juga memberitahukan pada si switch statusnya berubah supaya dia tombolnya pindah ya. Nah, terus bagaimana nih caranya supaya si kelas kita ini, shared state ini,
bisa bertindak seperti ini. Jadi setelah diadakan perubahan, dia bisa memberitahukan lagi pada yang membutuhkan. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi yang pertama, si shared state ini, kita harus mengimplement interface yang namanya change notifier. Kalau di Dart, itu kita pakainya with, bukan implement. Kalau di Java itu implement. Jadinya si shared state ini nanti kita akan implement si change notifier ini. Ini yang pertama kali perlu kita lakukan supaya dia nanti bisa ngasih tahu ke yang membutuhkan. Setelah itu, si scaffold ini kan yang paling dekat ya, dia kepalanya dari tree ini, pohon ini ya. Jadi si scaffold ini kita harus bungkus lagi dengan yang namanya change notifier provider. Ini widget ya, change notifier provider. Si change notifier provider ini dia yang akan menyediakan objek dari si shared state ini. Shared state ini kan masih kelas ya. Kita buat kelas, nanti kita bikin objeknya tuh di sini. Jadi si change notifier provider ini dia yang akan menyediakan si objek dari shared state ini yang akan berfungsi untuk tadi. Setelah diubah, dia ngasih tahu ke yang lain. Nah, setelah itu kita akan bungkus lagi si teks ini, container sama switch-nya itu dengan widget yang namanya consumer. Widget consumer ini berfungsi untuk menandakan bahwa si teks, container, dan switch ini perlu diberitahu jika ada perubahan dari state yang bersangkutan. Dalam hal ini yang ini ya, si shared state yang ini. Jadi kalau ada perubahan, dia akan beritahukan pada consumer yang nunggu nih. Ya, jadinya yang butuh, dia akan kasih tahu langsung. Jadi caranya seperti ini ya, mudah banget. Jadi kita buat satu buah class, shared state-nya. Itu kita harus implement change notifier untuk menunjukkan bahwa dia dapat memberitahukan perubahan yang terjadi pada dirinya. Lalu kita buat change notifier provider yang menyediakan si change notifier, yaitu si ini ya, shared state-nya itu. Kita buat objeknya nanti di sini. Setelah itu, widget-widget yang membutuhkan kita bungkus lagi dengan yang namanya consumer. Itu yang menunggu notifikasi atau pemberitahuan jika terjadi perubahan pada state yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Kita coding. Oke, pertama-tama kita buat stateless widget ya. Kalau menggunakan si provider ini, kita tidak perlu lagi membuat stateful widget. Jadi stateless widget juga nggak masalah. Jadi kita buat stateless widget seperti biasa, namanya my app. Lalu di sini sesuai struktur tadi ya, kita buat material app, dalamnya ada home, scaffold, app bar, title-nya itu text, provider, state, management. Lalu kita berikan style, text style, color-nya, kita berikan colors titik black, Shift Alt F. Lalu setelah app bar, kita berikan body. Body-nya itu tadi center ya. Center. Child-nya column. Si column ini main axis-nya center. Children. Nah, di dalam children ini kita punya animated container. Width-nya itu dia 100. Height-nya juga 100. Lalu colors-nya untuk saat ini saya kasih colors light blue dulu ya. Duration-nya saya kasih duration 500 millisecond. Jika kalian belum tahu apa yang namanya animated container, kalian dapat melihat tutorial saya yang nomor 10 ya. Lalu di sini saya berikan juga margin. Marginnya saya berikan 5 deh ya. Setelah itu, di bawahnya saya berikan row. Row-nya sendiri, main axis alignment-nya, center juga. Children-nya tadi ada 3 ya. Text, yang pertama itu Ember ya, AB. Lalu di tengahnya itu ada switch. Value-nya pertama kali saya kasih true. Lalu on change-nya new value
Ini kita kosongin dulu. Bagi yang belum tahu bagaimana menggunakan switch, itu dapat lihat pada tutorial saya yang nomor 39. Lalu di bawahnya lagi saya berikan teks. Ini light blue LB. Oh iya, ini kita bungkus lagi dengan kontainer. Kita kasih margin deh biar nggak terlalu merpet ya. Marginnya 5 juga. Marginnya 5. Kalau sudah kita save, kita F5 dulu, kita lihat ya hasilnya betul apa enggak. Nah, udah betul ya, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita membuat kelas untuk si shared state-nya tadi ya. Jadi di sini ini di stop aja dulu nggak apa-apa. Kita buat di sini namanya application color .dart. Di sini kita buat kelas namanya application color with, kita implement ya, tadi namanya si change notifier. Kita klik, kita tambahin yang ini foundation.dart. Kalau sudah, kita seperti ini. Lalu kita buat satu buah boolean. Ini saya berikan nama is light blue. Jadi untuk ngecek apakah dia light blue atau enggak, pertama kali saya kasih true ya. Ini saya berikan underscore, artinya private untuk di Dart ya. Jadi kalau kalian sudah belajar OOP, underscore itu private artinya untuk di Dart. Lalu kita buat getter setternya. Ya, untuk buat getter setternya, kita buatnya seperti ini. Untuk nge-get tipenya boolean, lalu kita berikan keyword get, lalu nama si getternya. Kita kasih nama is light blue. Kita buat sama seperti si fieldnya ya, is light blue. Lalu dia akan mengembalikan si is light blue yang ini. Ini kita nge-get. Lalu berikutnya kita buat set. Untuk buat setnya, kita berikan seperti ini, keyword set, lalu is light blue, itu nama setternya. Lalu di sini ada boolean, ini nilai yang barunya, jadi si value yang barunya. Lalu di sini kita pasang si is light blue-nya itu dengan value yang baru. Terus jangan lupa kita berikan perintah notify listener. Perintah ini berfungsi untuk memberitahukan pada widget-widget yang sedang menunggu si consumer tadi. Ya, jadi kita kasih tahu, oh iya ada perubahan nih. Kita kasih tahu ke si consumer yang lagi nunggu perubahan dari si application color ini. Nah, sekarang saya mau buat satu buah getter lagi yang akan mengembalikan color. Jadi kan ini masih boolean ya, true atau false. Jadi tergantung si switch buttonnya tadi diklik lagi di mana. Nah, sekarang saya buat color getnya ya, yang akan nge-return warna sesuai dari si is light blue-nya. Kalau is light blue-nya true ya akan dikembalikannya light blue, kalau enggak kita kembalikan amber. Nama getternya saya kasih nama color, lalu dia akan mengembalikannya tergantung dari si is light blue-nya. Kalau is light blue-nya true, maka dia akan mengembalikan colors titik light blue. Oh iya, si colorsnya ini kita harus material dartnya yang lain ya, light blue. Kalau misalnya ternyata nggak true, yang kita kembalikan adalah colors amber. Udah beres ya. Jadi untuk yang si class change notifier ini, si shared state-nya sendiri kita udah buat yang namanya application color. Sekarang kita kembali lagi ke main Dart. Nah, di main Dart ini si scaffold-nya tadi harus kita bungkus ya. Jadi kita refraktor, kita bungkus dengan si change notifier provider. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu di pubspec YAML-nya. Di sini ya, kita tambahkan plugin namanya provider. Provider ya, bukan provide. Provider. Nah, di sini versinya itu versi 3.0.0 plus 1. Save.
Setelah udah dapat package-nya, kita kembali lagi di sini. Di sini kita import provider. Nah, yang ini provider .dart ya. Di sini kita change notifier provider. Di sini ada builder. Ya, minta satu buah metode yang parameternya konteks. Lalu dia mengembalikan si change notifier. Ya, jadinya di sini kita buat konteks. Dia akan mengembalikan change notifier. Dalam hal ini si application color. Jadi application color. Sudah ya. Ini kita udah beres. Sekarang kita pasang si consumer tadi. Yang pertama itu ini ya, si teks nih. Karena nanti warnanya pengen berubah. Jadi si teks ini saya bungkus consumer. Oh ya, supaya lebih jelas, di sini kita tambahkan tipenya ya. Tipe change notifier-nya itu si application color. Di sini juga consumer-nya itu kita kasih tahu bahwa si consumer ini menunggu perubahan dari application color. Ini. Lalu di dalamnya ini dia bukan child tapi builder. Nah, si builder ini dia akan meminta satu buah metode yang akan mengembalikan widget. Jadi nanti yang dikembalikan itu widgetnya si teks ini. Tapi si metodenya ini dia butuh 3 buah parameter. Yang pertama konteks. Lalu yang kedua dia akan memberikan objek dari si application color-nya ini. Jadi kita kasih nama objeknya di sini application color huruf kecil ya. Lalu yang parameter ketiga itu kita kosongin aja. Shift Alt F dulu. Nah, di sini jadinya si colors-nya kita ganti bukan colors titik black, tapi kita ambil dari si application color titik color. Ya, jadi kita ambil pakai si getter yang tadi ya, getter color, tergantung si slide blue-nya true atau false. Nanti dia akan mengembalikan color-nya. Lalu kita ke bawah lagi. Yang berubahnya lagi itu adalah si container. Jadi di sini juga sama. Animated containernya kita ubah. Refractor, wrap with new widget, consumer. Dari application color diganti jadi builder. Ya, minta konteks. Ini kita kasih nama application color lagi. Ketiganya kosong. Lalu di sini berarti ambil dari application color titik color. Shift Alt F. Sekarang kita ke bawah. Si switch ini juga sama. Kita bungkus lagi dengan consumer dari application color, builder, konteks, application color, Shift Alt F. Si value-nya ini kita ambil dari application color titik slide blue. Jadi kalau dia true ya itu ikutan berubah true ya. Nah, ketika di change ini kita ubah application color titik slide blue, saya ganti dengan new value. Ini kita manggil si setternya. Jadi nanti ketika diganti dengan new value, dia akan ganti nih si slide blue diganti dengan new value-nya. Setelah itu dia akan notify listeners. Jadi dia akan kasih tahu lagi nih ada perubahan. Nah, yang akan mendapatkan pemberitahuan itu adalah si consumer dari application color, yaitu 3 tadi ya, 3 widget tadi. Begitu mendapatkan pemberitahuan bahwa state-nya berubah, maka si 3 widget ini akan refresh. Ya, akan jadi warnanya yang baru. Kita save aja dulu.
Kita F5 lagi. Oh iya, yang black itu harusnya si background app bar-nya ya. Kita ubah dulu jadi black. App bar di sini background color-nya colors titik black. Save, kita lihat. Nah, ini. Ya, jadi sekarang udah seperti ini. Kalau kita ubah, berubah ya. Dia jadi ember, atas juga jadi ember. Ini juga jadi false. Kita klik lagi, dia jadi true. Ini jadi light blue, ini jadi light blue. Oke, jadi seperti ini yang namanya provider state management. Semoga dengan penjelasan di tutorial ini kalian dapat lebih mengerti mengenai provider state management dan dapat menggunakannya dalam aplikasi kalian supaya aplikasi kalian juga dapat lebih baik lagi performance-nya. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.